kita siapkan air susu sapi ya. Untuk membuat yogurt ini kita juga mempersiapkan panci yang sudah kita siapkan, di mana nanti air susu yang sudah siapkan ditaruh di panci, kemudian kita masak dengan dengan api yang tidak terlalu besar ya, menyalanya ya. Kita ambil posisi di mana api itu posisinya adalah kecil untuk menghindari terjadinya kerusakan pada air susu yang dimasak ya. Nah, kita membuat yang enak rasanya nanti supaya tidak gosong, maka yogurt nanti kita rasakan rasanya seperti original air susu yang masam rasa yogurt ya. Kemudian kita siapkan alat pengukur suhu ya, kemudian gelas kecil juga yang dipergunakan untuk menaruh yogurt dan menaruh ya, ini untuk menaruh starter ya, starter yang nanti kita taruh di air susu yang dimasak ya. Kita lihat alat pengukur suhu. Nah, di sini kita lihat beli di apotek-apotek ini ada ya, atau di toko alat-alat kedokteran ada. Kemudian kita juga bisa membeli gelas ukur ini di tempat yang sudah tersedia. Nah, kemudian kita lihat ya, kita cek untuk air susu yang kita masak tadi, kita buka ya. Kemudian kita akan melihat tanda-tanda daripada air susu yang sudah mulai memasak, sudah mulai akan mendidih ya. Dan kalau saya lebih baik memasak air susu ini sampai mendidih ya, karena untuk mematikan bakteri yang berbahaya ya. Ini ada tanda-tandanya ini ya, sudah mulai membuih, yaitu memasak sampai mendidih dengan tanda-tanda ada buihnya yang naik ke atas. Ini pertanda bahwa air susu yang dimasak itu adalah betul-betul mempunyai kualitas ya. Kalau air susu yang dimasak tidak mengeluarkan buih, berarti pertanda air susu jelek ya. Bisa-bisa air susu itu dicampur dengan air apabila kita membeli dari tempat-tempat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan ya. Nah, ini kita lihat, kemudian kita cek ya, suhunya berapa ya, kita anggap saja saya lebih baik memasak dengan yang mendidih ya. Kita siapkan gelas kecil untuk menaruh starter yang nanti akan kita tuangkan di dalam air susu yang sudah masak ya. Kita cek sudah ya, lumayan juga ini ya, temperatur berapa ya, yang penting sudah mengeluarkan buih ya, pertanda bahwa air susu itu sudah bisa dipergunakan untuk membuat yogurt ya. Nah, di sini kita lihat pelan-pelan ya. Nah, ini sudah tanda-tanda mendidih sudah kita lihat ya. Nah, kemudian kita angkat ya dari kompor, kemudian diaduk-aduk ya. Nah, ini cara membuat yogurt ini yaitu dengan suhu di atas 40 derajat lebih sedikit, itu adalah optimal, di mana pembuat yogurt nanti bisa jadi dengan baik ya. Kita aduk-aduk, tujuannya adalah agar lemak yang mengumpul di atas itu bisa campur jadi satu. Kemudian kita siapkan starter ya. Nah, starter ini yang pertama kali dulu saya membeli di KUD ya, tapi setelah saya membuat sendiri, yaitu dari hasil buatan yogurt pertama kali, saya ambil, sisihkan ini seperti ini bentuknya ya. Kemudian kita untuk membuat, nah kita sisihkan sedikit ini ya. Kemudian kita taruh di air susu yang sudah dimasak tadi.
kemudian diaduk-aduk tadi dengan suhu 40 derajat Celcius lebih sedikit ya. Kemudian kita ambil starternya tadi ya, starternya tadi kita tuangkan ke dalam air susu yang sudah dimasak ya. Karena isinya 3 liter, maka harus menaruh starter ini sampai 3 kali. Karena ukurannya adalah setiap 1 liter air susu yaitu 30 ml ya. Nah, setelah diaduk-aduk maka nanti akan kita tutup dengan tutup yang sudah kita siapkan dengan dibalut kain ya atau serbet ya, hingga nanti kita bisa melihat bagaimana bentuknya tutup tadi kalau sudah dibalut dengan serbet ya. Nah, di sini kemudian nanti kita akan peram selama sekitar 24 jam ya. Nah, ini buktinya. Nah, di sini ini. Nah, kemarin kita lihat hasilnya sekarang ya, bahwa yogurt yang sudah kita buat kemarin pada saat diberi starter, kemudian didiamkan selama beberapa jam, minimal 8 jam. Ini kita lihat lebih daripada 8 jam ini ya. Kita lihat jadi atau tidak ya, kita coba dilihat. Nah, ini hasilnya. Ternyata yogurt yang kita buat ini jadi nih ya. Nah, ini contohnya kalau jadi ini seperti ini ya. Jadi seperti jenang ini ya. Seperti jenang. Nah, untuk membuat starter berikutnya itu bisa diambil dari sini ya. Ditempatkan di wadah seperti ini. Nah, ini ya, kita ambil sebagian, taruh di sini ya. Taruh di sini. Ini dipergunakan untuk starter yang akan datang apabila kita membuat lagi ya. Kita sisihkan, hasilnya seperti ini ya. Nah, kita kasihkan di sini. Nah, ini ya. Disisihkan ini jadi bagus ya. Nah, ini taruh di sini. Nah, setelah itu sudah mengambil starternya, ditaruh di sini tadi ya. Nah, ini sekarang kita aduk lagi ya, diaduk lagi. Nah, ini nanti akan kita kasih gula ya, diaduk lagi, akan kita kasih gula, diaduk lagi, kasih gula. Nah, di sini, nah, gula ini gunanya adalah untuk menyimpan energi yang nanti akan dipergunakan untuk makan bakteri apabila ditempatkan di kulkas ya. Kita mencoba ini ada gula ya, kita kasih sedikit gula. Secukupnya dulu ya. Ini kasih gula secukupnya ya. Nah, kemudian diaduk lagi ini ya. Karena sudah jadi, ini diaduk lagi. Nah, ini diaduk sampai nanti kita rasakan rasanya agak kecut-kecut manis ya. Agak kecut-kecut manis, baru nanti kita berhentikan. Kalau sudah terasa agak manis, kita hentikan pemberian yang namanya gula tadi. Setelah diaduk-aduk, maka diincipi ya. Kalau rasanya masih agak kecut, maka kasih gula lagi sedikit. Nah, kemudian diaduk-aduk lagi ya, sampai rasanya ada masam dan ada manisnya ya. Ada masam dan ada manisnya. Nah, ini sudah jadi ya, sudah jadi yogurt. Nah, ini nanti kita saring, kemudian ditempatkan di suatu wadah, dan ini sudah siap saji. Inilah pembuatan daripada yogurt di rumah tangga, kita sebut dengan yogurt Arema ya. Mudah sekali pembuatannya. Nah, untuk starter yang tadi dikasihkan di sini ya, starter yang tadi sudah
ditaruh di sini ya, tadi ini, maka ditaruh di tempat ini, ganti di tempat ini ya. Nah, di tempat ini kemudian masukkan dalam kulkas ini ya. Masukkan di dalam kulkas untuk disimpan ya, masukkan dalam kulkas untuk disimpan dan dibuat starter untuk berikutnya. Ini sudah bisa jadi dengan perbandingan 1 liter air susu yang sudah dimasak itu bisa diberikan hanya 30 ml ya, 30 ml, dan kemarin sudah saya beritahukan tentang ukuran, yaitu pada gelas kecil yang biasanya dipergunakan untuk memberi air zam-zam apabila orang baru datang dari umroh atau haji ya. Itu setelah yogurt dikasih gula, terasa manis sedikit, ada asamnya, maka kita saring ya, kita tempatkan di suatu wadah tersendiri, diambil sedikit, nah kemudian taruh di sini. Nah, ini disaring ya, disaring sedikit-sedikit, maka kalau sudah penuh ditutup dan siap diminum. Dan untuk menyimpannya taruh di dalam kulkas. Inilah namanya adalah yogurt Arema. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba, mudah-mudahan bisa berhasil. Nah, ini yang sudah jadi, kita taruh di dalam kulkas. Maka untuk disajikan hari-hari apabila kita itu ingin diambil di kulkas dan siap saji untuk diminum.